Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang kedua, dan itu merupakan di antara rukun yang paling penting. Dia adalah salat. Salat adalah perkara yang bisa membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya pemisah antara salah seorang laki-laki muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Salat merupakan di antara tiang agama. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhus salah." Puncak daripada segala urusan itu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat. Dan ibadah salat merupakan di antara ibadah yang pertama kali seorang hamba akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ibadah salatnya baik, maka semua amal ibadah yang lainnya akan ikut baik. Akan tetapi kalau sekiranya salatnya tidak bagus, maka akan merusak semua amal ibadah yang lainnya. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab seorang hamba di hari kiamat adalah perkara salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sekiranya salatnya bagus, maka dia beruntung dan dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sekiranya salatnya rusak, tidak bagus, maka dia merugi dan dia akan menyesal. Dan salat itu merupakan di antara salah satu yang bisa menyejukkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Maka Allah menjadikan salat sebagai penyejuk hatiku, penyegar mataku. Dan qurratu 'ainin itu artinya sesuatu yang membuat seseorang bisa berbahagia. Seseorang yang mereka hatinya akan beristirahat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkara salat itu merupakan antara penyambung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bisa menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu bagi mereka yang melakukan dengan ikhlas, bagi mereka yang mendirikan dengan khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat bisa mencegah kalian dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Sebagaimana juga salat tidak sah kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada orang yang beribadah melakukan ibadah salat kecuali sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian melakukan ibadah salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Maknanya kita belajar bagaimana tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala melakukan ibadah salat. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Kemudian tata cara di dalam salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana yang diajarkan juga oleh para ulama-ulama yang datang setelahnya. Karena tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah salat agar mendapatkan pahala yang luar biasa agung sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita bersama orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah salat, khusyuk dalam melaksanakan ibadah salat, tumakninah dalam melaksanakan ibadah salat, dan kita berharap kepada Allah agar salat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Serta dengan ibadah inilah Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.